Waduh, Huawei ini beneran tablet nih. Ya, sekarang kan lagi rame-ramenya DeepSeek ya, melawan bagaimana Asia diwakili oleh Cina melawan dominasinya superpower Amerika ya. Tapi sebenarnya 2023 itu Huawei udah menunjukkan pertama kalinya perusahaan Cina, perusahaan Asia, kena embargo pun kita masih bisa loh. Kita bicara tentang chipsetnya kirinya Huawei ya. Dan di Indonesia sekarang kalau mau coba ngerasain, ini Huawei MatePad 12X, ini memakai chipset Kirin yang sama nih. Dan MatePad ini, tablet ini bukan cuma gede, tapi juga bawa fitur yang bikin kita mikir. Ini masih tablet atau laptop? Kalau kita ngeliat slogannya dia kan PC-like katanya. Kesan pertama saya memakai tablet ini selama hampir 1 bulan, wow banget. Selamat datang di tahun 2025, Insight Learners, Insight Leaders dengan Hora, Chairman Co-Founder daripada Insight Web Academy. Thank you, disempatin datang lagi, mampir di kita bahas tablet yang menarik untuk saya. Ini datangnya tablet ini kan awal tahun 2025 ya. Kalau kamu lagi cari alat yang nggak cuma buat kerja doang, tapi juga bantu kamu untuk belajar berkembang, mengelola knowledge management, Huawei MatePad 12X ini bisa jadi jawabannya loh. Tapi apa beneran ini kita bisa bantu dalam pengembangan diri? Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Buat saya yang menarik kalau kita ngomong tentang MatePad 12X ini ya. Ini kan agak sedikit menunjukkan percaya dirinya Huawei. Kemudian boleh dibilang kayak semacam ya ini frontrunner-nya perusahaan Cina lah. Kita bisa melawan dominasi Amerika. Kita ngelihat di sini chipsetnya adalah chipset Kirin. Ini kan yang tahun 2003 menunjukkan kita bisa ya di situnya. Kemudian di sini Harmony OS itu kan yang diprediksi kayaknya bisa menjadi salah satu yang melawan daripada Android. Kalau kita ngelihat di Cina sendiri kan pemerintah Cina lagi nge-push terutama untuk produk-produk mobile bahwa mereka memakai OS-nya yang dikembangkan oleh Cina sendiri. Di mana OS ini salah satu yang paling maju itu adalah Harmony OS yang dipasang di Huawei tablet ini. Yang menarik di tablet ini adalah kenyataan bahwa dia bilangnya kan PC-like ya, dan di PC-like itu yang ditonjolkan adalah WPS Office yang dibilang yang digadang-gadang ini kayak semacam kerja di PC dan ini kompatibel dengan MS Office dan enak banget semua fungsi-fungsinya MS Office rata-rata dia punya. Tahu nggak teman-teman, WPS ini awal-awalnya, ini dulunya itu CEO-nya itu adalah pendirinya Xiaomi loh di sininya. Dan sewaktu saya di China dulu, yang namanya Office ya kita pakainya produknya WPS ini dari Kingsoft ya di sini. Jadi ada 3 tuh kita ngomongnya, chipsetnya, OS-nya dan juga PC-like-nya yang ditekankan di sini. Mirip-mirip dengan kita kalau rame-ramenya ngomong tentang DeepSeek itu kan kayak made in China, kemudian dengan harga yang terjangkau bisa melawan big name. Big name-nya di sini kalau kita ngomong Huawei ya, big name-nya itu nanti kan lawannya adalah Samsung, punyanya Korea, lawannya juga yang namanya tablet semuanya kan akan mengarah kepada iPad ya. Sekarang yang saya suka dari MatePad 12X ini kan saya udah coba, ini adalah tablet Huawei kita yang ketiga. Kita udah sempat merasakan mencoba juga yang Huawei Pad SE, itu juga nggak jelek, Huawei MatePad SE. Terutama dia yang paling keren itu kan dia mengutamakan displaynya ya. Displaynya ini kan ada istilahnya MatePad dengan displaynya itu kan refleksinya lebih enak lah ngelihatnya. Ini juga salah satu yang buat saya suka dengan tablet ini. Tablet kedua yang kita juga coba dengan Huawei ini adalah Huawei MatePad 11.5S. Ini agak sedikit dibilang kayak adiknya yang kita sekarang lagi ngomong ini, Huawei MatePad 12X. Di mana kalau kita ngomong kayak harganya kurang lebih beda 1 juta lah waktu launchingnya. Kalau sekarang kan Huawei MatePad 11.5S itu sering kita bisa dapat di harga sekitar 7,5 juta. Sedangkan Huawei MatePad 12X ini officialnya sekitar 9 juta. 9 juta kurang 1.000, tapi di Tokopedia banyak yang kita bisa dapat di harga sekitar 8,4, 8,5.
Yang saya suka terutama waktu saya ngelihat promo-promonya, review-review di YouTube, sehingga kita memutuskan kita coba yuk beli, kita coba pakai, dan kalau memang positif nanti kita buat videonya. Yang pertama-tama itu utamanya sih karena saya suka banget sama desainnya. Kalau kita ngelihat desainnya Huawei ini keren banget sih. Saya suka banget dengan desainnya. Jadi kelihatannya itu elegan gitu. Kelihatannya bukan barang murahan di dalamnya. Kemudian bebareng dengan desainnya ini satu nih yang hampir tidak ada tablet lain yang bisa ngalahin dia. Beratnya dia ini semua komplit itu masih di bawah 1 kilo. Kalau dibandingkan dengan iPad-nya saya ini, iPad saya ini kalau nggak salah sekitar 1,2 atau 1,3 ya. Dan itu kerasa banget sih bedanya. Bawanya itu kalau kita carry ini, itu bawanya itu praktikal banget buat dibawa-bawa pergi, buat dibawa jalan-jalan. Ini jauh lebih ringkas daripada si iPad. Ini salah satu yang menjadi favorit saya atau argumentasi saya. Huawei ini patut dipertimbangkan di samping tentunya harga ya di sininya. Tapi yang saya suka di sini terutama kalau kita memang mau kerja yang lebih ke arah benar-benar creation sesuatu ya. Form faktornya dia dibandingkan dengan iPad ini lebih enak kalau seandainya kita maunya ada multiple Windows atau beberapa Windows. Termasuk juga kalau kita tablet ini sering dipakainya itu untuk nonton YouTube, nonton video-video pembelajaran seperti misalnya kursus-kursus kita di Udemy misalnya. Tentunya dengan form factornya Huawei ini jauh lebih enak daripada form factornya iPad ini ya. Awalnya saya ragu bisa nggak sih pakai Excel di tablet se-fleksibel di laptop seperti Huawei MatePad 12X ini. Ternyata bisa banget loh. Experience saya selama 1 minggu menggunakan 12X ini yaitu ternyata bisa pakai Excel ya. Semua rumus juga ada kayak seperti biasanya saya pakai di laptop, adanya sum, VLOOKUP, if, dan pivot table semuanya berjalan dengan lancar tanpa adanya lag. Huawei MatePad 12X ini juga punya fitur multitasking yang bikin kamu kerja makin efisien loh. Saya bisa buka 2 sheet sekaligus atau sambil browsing tanpa bolak-balik aplikasi. Jadi buat kamu yang kerjanya pakai Excel dan butuh perangkat yang ringan, ringkas dan tetap powerful, 12X ini jawabannya yang bikin kerja kamu tetap produktif. Jadi kalau kita bicara tentang personal knowledge management, mungkin teman-teman ingat kita selalu ngomong tentang omah gawe ya kalau kita bicara tentang productivity. Kalau saya adu antara si Huawei dengan si iPad ini, saya mungkin masih lebih suka dengan Huawei ini form factornya. Yang pertama, tadi saya sempat ngomong ya, kita sekarang kan kalau belajar tuh banyak bukan hanya kayak baca, tapi juga banyak melihatnya dengan video base. Kemudian kalau kita baca pun lebih ndak silo ya dibandingkan dengan si iPad ini. Atau paling tidak dia bisa diadu deh dengan si iPad ini kualitasnya untuk baca. Untuk nulis-nulis, pengalaman nulis-nulis buat saya sih note taking segala macam agak-agak mirip. Tapi yang di sini yang saya suka di Huawei, ini salah satu killer apps-nya yang membuat saya mempertimbangkan Huawei ini mungkin lebih cocok untuk saya daripada misalnya iPad ya. Ini iPad Pro M4. Di ininya Huawei Notes. Ada satu function di Huawei Notes yang di tablet lain itu saya nggak ketemu di Huawei Notes. Kayak misalnya di kerjaan saya kan nggak tiap hari ke kantor. Saya kerjanya di rumah atau sering banget kita keliling, saya keliling. Di mana saya sering untuk memberikan instruksi, menjelaskan suatu konsep kepada tim. Itu saya sukanya itu kalau bisa saya coret-coret sambil saya ngomong untuk menjelaskan itu. Nah, yang kita bisa coret-coret bebareng dengan menjelaskan seperti ini, itu cuma Huawei Notes setahu saya yang ada bisa. Terkadang kalau dulu saya pakai cobanya itu dengan Zoom. Kita hidupin Zoom, kemudian kita coret-coret, tapi itu agak lebih ribet ya. Huawei Notes ini jauh lebih gampang. Itu menurut saya killer apps yang di produk-produk lainnya tidak ada. Sebagai seorang produk analis, saya sering bekerja menggunakan data, dokumen, dan insight dari berbagai sumber. Dulu saya kesulitan membuat catatan dengan rapi, tapi sejak pakai Huawei Notes, semuanya jadi lebih praktis loh. Saya bisa langsung import file PDF, menambah catatan, highlight poin penting, lalu export file lebih rapi, itu nggak perlu pakai aplikasi tambahan.
Mau pakai ballpoint, spidol, atau highlighter, semuanya ada. Saya juga bisa simpan brush favorit saya di quick switch bar. Ini mudahin banget loh untuk kita ganti alat tulis untuk membuat catatan ataupun sketsa wireframe. Di Huawei Note, saya juga bisa ubah shading dan warna di teks ataupun gambar. Nah, kalau buat diagram itu kita cuma buat garis aja atau segitiga yang asal. Instant shape bisa langsung rapihin loh. Plus, di Huawei Notes juga ada multi-tab support. Jadi, saya bisa buka beberapa catatan sekaligus. Itu mempermudah banget untuk brainstorming dan juga membuka catatan. Pengalaman saya menggunakan Huawei Notes di MATLAB 12X seminggu ini membuat kerja saya menjadi lebih efisien. Catatan lebih rapi dan analisis lebih cepat. Buat kalian yang suka kerja menggunakan data ke dokumen, wajib dicoba nih. Kemudian apps bawaannya Huawei satu lagi yang menurut saya ini promising dan dipush oleh Huawei sebagai andalannya dia, itu ya GoPen ya, programnya itu. Itu saya ngelihat, kebetulan saya sendiri bukan artis, itu sangat menjanjikan. Oke, selama seminggu aku pakai tablet ini, aku ngerasa enak banget, apalagi pakai aplikasi GoPen-nya. Itu tuh aku jadi luwes banget buat gambarnya. Terus juga lebih banyak tekstur-teksturnya, jadi aku tuh kayak gambar di kertas gitu. Terus juga brushnya tuh lumayan banyak. Terus tekstur buat mewarnai kayak watercolornya, terus struknya itu tuh lebih banyak variasinya. Dan kalau misalkan aku butuh lagi nih yang sama, aku tuh bisa nyimpen brushnya itu dan struknya, jadi lebih gampang dan lebih cepat. Tapi poin saya utamanya knowledge management, note taking, apalagi note taking yang bisa dengan voice over-nya di dalamnya. Kemudian kalau nonton video lebih enak, dibawanya lebih ringan, bukanya gampang. Itu udah cocok banget deh di sininya. Yang mungkin agak lebih Huawei ini agak lemah dibandingkan, bahkan mungkin dibandingkan Pocopad pun ya. Kita ngelihat terutama kalau aspeknya Omagawi itu kan kita juga ngomong tentang connectedness. Connectedness itu kan berarti video conference ya di dalamnya. Video conference biar bagaimana kan dia bukan berjalan nantinya di native OS-nya, yang berarti kan kayak Zoom memang kualitas kameranya tidak sesuai dengan harga. Nah ini ya masih inilah masih bisa diperbaikin lah kualitas kamera untuk bermain di video conference. Dan waktu saya nyoba dengan Zoom itu ternyata fungsi whiteboard-nya Zoom itu lag ya, atau enggak selancar bahkan dibandingkan dengan tablet yang lebih murah. Itu yang menurut saya kayak semacam catatan, atau itu akan selalu jadi catatan untuk Huawei yang dia memakai Harmony OS. Ini buat saya inget-inget kayak zamannya saya waktu awal-awal pakai Apple ya, dimana Apple kan melawan dominasi daripada Windows waktu itu. Banyak apps atau software yang kita pakai di Apple itu rely sama atau harus kompatibel dengan Windows, yang tentunya waktu itu juga tetap akan ada beberapa isu di dalam compatibility-nya. Itu yang kita alami juga sekarang dengan Huawei ini ya. Tapi poin berikutnya kalau kita bicara bahwa Huawei ini kita pakai untuk time effectiveness, untuk membuat perencanaan segala macam, ini top lah, enak di sininya. Sedikit tentang spek-speknya di Huawei ini, dia tadi kan kita sebut juga memakai chipset buatan Huawei sendiri, Kirin T60A octa-core. Itu kurang lebih mirip-mirip dengan ini ya, sejajar dengan Snapdragon ya di sininya. Kemudian dia ini memakai USB-C 3.1, Wi-Fi 6. Kemudian dia punya speaker yang juga disebut dengan metodenya si Huawei, baterainya 10.000 mAh, fast charging. Dalam hal ini Huawei ini top banget di sininya. Kemudian kamera depannya ini yang buat saya agak sedikit, buat saya kalau memang PC like, kita maunya ini untuk office, untuk kerja, buat saya akan memperhatikan sekali kamera depan. Yang di sini menurut saya si Huawei bisa beresin dulu lah. Kalau kamera belakang sih sebagai tablet kita memang jarang pakai ya. Kamera belakangnya 13 megapiksel, kemudian ada 8 megapiksel ultra wide. RAM-ROM-nya 12256 itu cukup mumpuni dengan Harmony OS 4.2, dan tentunya andalannya Huawei ini kan terutama kalau kita beli di masa promo,
dia ini komplit nih, kasih stylus, kasih keyboard dan stylus dan keyboardnya ini kan pakai metode Neuralink ya. Sejauh pengalaman saya sih memakai Neuralink ini cukup keren. Di dalamnya ditambah mouse, dan waktu kita beli ini masih ditambahin lagi dengan earbudnya ya di sininya. Cocok lah, layarnya 12 in, kemudian 2800 kali 1840 ppi dengan P3 white color gamut di sini ya. Itu beberapa speknya, nanti mungkin teman-teman bisa lihat aja langsung di sininya. Yang saya suka pengalamannya terkait dengan pemakaian WPS, dia mensupport multiple tab. Ini kekuatannya dia. Navigasinya cukup familiar karena mirip banget dengan Office 365, fungsinya lengkap dan tentunya kompatibel dengan Office 365 sejauh kita pakai ya di sininya. Kemudian kalau dikombinasikan dengan mouse, keyboard dan pensil, ini mah benar-benar kerasa seakan-akan kita menggunakan laptop sih di sininya. Huawei Notes ini yang saya suka. Tadi saya sempat ngomong dengan pengalaman kayak semacam kita bisa menggambar sesuatu bebareng dengan voice over-nya. Yang saya suka terakhir mungkin sebagai kesimpulan ya, jadi apakah Huawei MatePad ini benar-benar bisa mendukung kamu mengelola knowledge, bekerja lebih efektif dan mendukung gaya hidup digital? Wah, bisa banget. Dengan segala fitur canggihnya, tablet ini bukan hanya buat hiburan sih, tapi juga ini alat bantu untuk kita berkembang, menjadi lebih produktif, dan kurang lebih benar-benar value for money ya. Jadi udah siap upgrade ke tablet ini. Catatan saya di Huawei ini tetap aja ya, kalau kita ujung-ujungnya utamanya adalah memakai kayak di perusahaan kita itu Google Ecosystem. Ini pertanyaannya juga sih, kenapa kok kita harus pindah ke Huawei? Nanti tantangannya Huawei itu adalah bagaimana dia mengembangkan yang kita mungkin kayak yang itu Huawei Gallery ya. Jadi kumpulan apps yang memang native di Huawei sampai dengan seperti GoPin atau Huawei Notes yang itu benar-benar kayak ini loh keunggulannya Huawei dibandingkan dengan yang lain, fungsi yang lain itu udah ada seperti ini. Wah, kalau itu udah top banget. Thank you teman-teman untuk waktunya. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komen-komennya kalau ada pertanyaan ataupun teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda. Yuk komen, like, dan subscribe YouTube Insight Web Academy dan temukan insight menarik lainnya.